Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat sehat RSUD Banyumas. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, senang sekali saya bisa hadir pada kesempatan kali ini. Kita bertemu kembali dalam acara Dopokan Putri Thomas seputar materi dan informasi dari dokter dan orang-orang yang mumpuni di RSUD Banyumas. Ya, pada Dopokan kali ini bertema tentang narkoba yang bertepatan dengan Hari Anti Narkotika Internasional yang diperingati pada 26 Juni 2026 kemarin. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafif Azhar Aufa selaku host pada acara Dopokan Putri Thomas hari ini. Ya, di samping saya sudah ada narasumber yang sangat luar biasa, yaitu dengan apoteker Nindita Magister Farmasi Klinis yang akan memberikan informasi terkait narkoba. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Mbak Nindi? Alhamdulillah baik Mas Rafif. Oh ya, semoga kita selalu sehat ya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, sahabat sehat RSUD Banyumas, sudah tidak asing lah ya narkoba itu. Kita sudah sering dengar di televisi maupun di berita atau maupun di media sosial. Ya, terutama banyak yang tertangkap terkait pengedar narkoba ataupun bandar narkoba, atau yang sering kita jumpai itu para artis itu ya, terjerat kasus narkoba. Sebenarnya kenapa sih banyak yang pakai narkoba? Apa sih itu narkoba? Ya, jadi nanti akan lebih jelasnya nanti kita dijelaskan oleh narasumber kita Mbak Nindi. Ya, Mbak Nindi, apa sih sebenarnya itu pengertian dari narkoba itu sendiri? Oh, oke. Jadi untuk pengertian narkoba sendiri, kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkoba itu adalah kepanjangan dari narkotika, psikotropika, sama bahan adiktif. Nah, untuk pengertiannya sendiri, untuk narkotika itu adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang baik sintesis maupun semi sintesis, yang efeknya itu dapat menyebabkan penurunan kesadaran, kemudian bisa mengurangi rasa sakit atau menghilangkan rasa sakit dan menyebabkan ketergantungan. Nah, kalau psikotropika sendiri itu pengertiannya sama kurang lebih seperti zat atau obat selain narkotika yang efeknya itu memiliki psikoaktif, yaitu dapat mempengaruhi susunan saraf pusat secara selektif yang nantinya akan menyebabkan perubahan khas dari perilaku atau aktivitas sosialnya. Kemudian, kalau bahan adiktif itu adalah bahan atau zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menyebabkan ketergantungan. Oh ya, baik. Nah, tadi itu kan ada banyak tuh ternyata ya, singkatannya ada narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Iya. Nah, itu apa sih, apa saja sih sebenarnya contoh-contoh yang termasuk dalam tadi narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif itu tadi, Mbak Nindi? Kalau untuk contohnya itu banyak. Jadi nanti kalau untuk narkotika sendiri kita dibedakan menjadi beberapa golongan. Jadi ada golongan 1 sampai golongan 3. Kalau golongan 1 itu fungsi narkotikanya adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam pengobatan, khususnya di rumah sakit. Jadi itu karena ada efek ketergantungan yang tinggi. Salah satu obatnya itu ada ganja, kokain, ekstasi, dan lain-lain. Nah, untuk golongan kedua, narkotikanya ini sudah masuk untuk pengobatan dan juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Tapi untuk pengobatan ini itu jadi pilihan terakhir untuk penggunaan pengobatannya, karena itu tadi efeknya bisa ketergantungan. Contohnya adalah penggunaan fentanyl sama morfin. Yang fentanyl itu biasanya digunakan untuk tindakan pembedahan, kalau morfin untuk mengurangi rasa sakit derajat berat. Nah, selain itu untuk golongan ketiga kurang lebih sama seperti golongan kedua. Contoh obatnya adalah kodein. Nah, untuk psikotropika sendiri, psikotropika itu kan berarti dia mempengaruhi sistem saraf pusat. Jadi nanti ada golongan benzodiazepin, yaitu golongan yang sedatif. Contoh obatnya itu ada diazepam. Terus ada juga nih golongannya fenobarbital. Nah, itu termasuk salah satu contoh dari obat psikotropika. Kalau untuk yang
Bahan adiktif mungkin yang kita tahu itu seperti minuman beralkohol. Contohnya ada bir, terus minuman anggur, whisky, dan lain-lain. Itu contohnya. Oh iya. Oh iya, terus nah, ini kan banyak ya kayak para remaja, muda-mudi atau bahkan public figure sekalipun artis itu kenapa sih sebenarnya mereka tuh seneng pakai narkoba atau apa sih itu sebenarnya efek yang diberikan kenapa mereka tuh sangat gemar mengonsumsi narkoba sampai kecanduan begitu, Mbak? Oke. Kalau untuk narkoba itu ada beberapa efek yang mungkin dicari oleh beberapa orang. Jadi ada efeknya tuh ada depresan satu, yang kedua itu ada stimulan, yang satunya lagi ada halusinogen. Jadi kalau depresan itu dia ada cara kerjanya adalah menghambat kerja otak sama mempengaruhi atau memperlambat aktivitas tubuh. Jadi efeknya adalah mungkin orang jadi mengantuk atau lambat dalam merespon atau hilangnya rasa nyeri yang sifatnya sementara. Kalau mungkin kebalikannya efek depresan adalah efek euforia atau yang biasanya dibilangnya tuh rasa senang berlebih. Nah, selain itu juga ada nih namanya efek stimulan. Kalau efek stimulan itu dia kerjanya adalah memacu kerja otak dan meningkatkan aktivitas tubuh. Sehingga nanti efeknya adalah dia merasa sangat aktif walaupun tubuh itu sudah memberikan alarm kalau dia sedang kelelahan. Kalau misalnya tubuh itu tidak dapat menanggung beban, maka orang itu bisa sampai pingsan. Terus satu lagi nih, ada yang namanya efek halusinogen. Kalau halusinogen itu ada distorsi persepsi, jadi nanti ada kekacauan indera seperti mungkin dapat mendengar suara. Nah, itu kan sesuatu yang kita bisa katakan halusinasi yang nanti kalau berakibat berkepanjangan dapat menyebabkan risiko gangguan mental. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya kenapa orang mungkin banyak menggunakan narkoba itu ya. Nah, sekarang tuh mungkin kita bisa lihat nggak sih kayak orang-orang mungkin yang ciri-cirinya itu gimana sih orang-orang yang sudah menggunakan narkoba itu, pecandu narkoba seperti apa itu, Mbak? Oke. Kalau pecandu narkoba biasanya kan untuk arti secara harfiah pecandu narkoba adalah seseorang yang ingin menggunakan narkoba secara terus-menerus. Jadi nanti takarannya untuk dosisnya dia akan menggunakan secara meningkat terus-menerus. Ini terjadi karena tubuh itu dia mempunyai toleransi atau dia beradaptasi sama zat yang diberikan secara terus-menerus. Nah, zatnya itu tadi yang narkotika dan psikotropika. Nah, karena tubuh itu beradaptasi sama zat tersebut, maka untuk memberikan efek yang dia inginkan, dia harus memberikan dosis yang lebih untuk mendapatkan efek yang sama. Sehingga untuk pecandu narkoba ini dosisnya akan terus naik. Nah, terus habis itu kalau misalkan pecandu narkoba ini dihentikan secara tiba-tiba, maka dapat menyebabkan gejala fisik dan gejala psikis. Kalau gejala fisik biasanya itu mungkin terjadi kejang, kemudian ada kerusakan otak secara permanen. Kalau misalkan gejala psikis, dia mungkin lebih ke perilaku ya, kayak misalkan agresif atau kebalikannya depresi atau halusinasi yang lain. Kalau gejala sosial mungkin terjadi juga, jadi kalau misalkan sudah pecandu narkoba dijauhi dari lingkungan, kemudian juga pekerjaan dan pendidikannya juga tidak berjalan dengan lancar. Nah, itu tadi gejala-gejalanya ya permisa. Jadi menggunakan narkoba itu merugikan diri sendiri sebenarnya kan, karena dari kalau tadi kan yang dijelasin Mbak Nindi itu bisa kalau berhenti bisa kejang, terus kehilangan pekerjaan, kehilangan teman, jadi itu sangat membahayakan ya pemirsa. Jadi jangan sekali-kali menggunakan narkoba. Ya, terus ini ada kan tadi udah ya. Itu sebenarnya sih kenapa orang-orang tuh kadang itu pengen nyobain narkoba itu sebenarnya kenapa sih Mbak? Kan padahal itu kan juga dari negara kita itu kan emang dilarang ya, itu kan juga kalau pengedar dan lain pasti akan dihukum berat itu ya. Kenapa sih orang-orang kok sampai segitunya
ke narkoba? Oke, untuk alasannya kenapa itu kan mungkin berbeda dari setiap orang ya. Mungkin yang paling sering ditemukan adalah mereka awalnya ingin coba-coba. Kemudian mungkin dari ruang lingkup pertemanannya, mungkin di ruang lingkup pertemanannya mungkin yang tidak baik, sehingga ingin merasa diterima di pertemanan tersebut, jadi dia menggunakan tadi narkotika dan psikotropika. Nah, terus habis itu juga ada orang yang menggunakan narkotika psikotropika itu untuk pengalihan masalah aja, yang sifatnya itu sebenarnya adalah pengalihan yang sementara. Oh iya, jadi seperti itu ya pemirsa. Jadi sebenarnya itu karena rasa penasaran awalnya, terus kemudian itu kadang lingkup pertemanan. Jadi kita tuh harus pintar-pintar lah memilah-milih di dalam pertemanan, apalagi di zaman sekarang kan, zaman yang udah semua serba bisa, dari medsos bisa diakses dan lain-lain. Terus kemudian kan tadi dijelaskan sama Mbak Nindi itu ada yang pengalihan masalah. Ya mungkin kalau kita punya masalah, kita bukan berarti harus ke narkoba. Kita bisa bercerita kepada teman dekat atau orang tua, atau yang lebih baik itu sebenarnya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi nanti masalahnya bisa sedikit mereda dan tidak berkelanjutan, karena kadang dipendam sendiri, jadinya kita berusaha menyelesaikan sendiri dengan cara instan seperti itu. Nah, terus menurut Mbak Nindi itu kalau kita yang udah pernah ataupun belum pernah memakai narkoba itu sebenarnya pencegahannya apa sih biar kita tuh nggak mendekati narkoba itu? Oke, kalau untuk pencegahannya mungkin dari diri kita sendiri ya, kita bisa improve atau boundaries. Jadi kalau improve adalah kita itu meningkatkan pengetahuan tentang bahaya penggunaan narkoba. Terus kalau misalkan kita dapat obat yang narkotik dan psikotropik itu berdasarkan resep dokter, jadi kita nggak menggunakan tanpa resep dokter. Terus habis itu mungkin kalau boundaries ya berarti kita tidak pintar memilih teman ya, jadi nanti berteman dengan orang-orang yang membawa sikap yang positif ke kita. Terus habis itu mungkin dari diri kita, kalau misalkan kita ingin mengisi waktu kosong, berarti diisi dengan ekstrakurikuler atau hobi yang bermanfaat seperti itu. Untuk kalau itu yang bidang pencegahannya. Kalau yang pemberantasannya mungkin di bidang rehabilitasi. Nah, di situ adalah kegiatan pengobatan secara terpadu baik fisik maupun sosial, agar nanti bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Seperti itu. Oh iya. Baik, penjelasan yang sangat menarik dari Mbak Nindi, bisa diserap untuk semua kalangan juga, penjelasannya tidak berbelit-belit. Nah, mungkin pemirsa bisa ditarik kesimpulan ya dari penjelasan Mbak Nindi tadi terkait narkoba dari saya. Sebenarnya itu narkoba itu sebenarnya memiliki manfaat dalam bidang medis, tetapi manfaatnya itu kalau digunakan secara benar sesuai anjuran dokter, seperti obat-obatan itu kan banyak yang itu mengandung narkotika dan psikotropika. Jadi sebenarnya itu memiliki manfaat kalau digunakan sesuai anjuran dokter. Nah, namun banyak penyalahgunaannya yang dapat membahayakan kehidupan seseorang sehingga perlu dihindari. Nah, maka oleh sebab itu pemirsa semua, semenjak dini sekarang kita harus katakan tidak pada narkoba. Jadi narkoba itu tidak ada manfaatnya. Itu narkoba itu sebenarnya membunuh kita secara perlahan-lahan lah, membunuh dari segi psikis maupun dari segi jiwaan, seperti itu. Dan kita juga bisa kehilangan teman dan lain-lain, seperti itu kan ya Mbak Nindi? Benar sekali. Iya. Ya, jadi tadi sangat luar biasa sekali penjelasan dari materi dari Mbak Nindi tentang narkoba. Mungkin nanti bisa diambil manfaatnya tadi ya, dari yang sudah dijelaskan Mbak Nindi. Nanti bisa kita saring yang baik mana, yang buruk mana. Nanti kita bisa saring semuanya oleh pemirsa juga. Ya sangat
menarik pembahasan kali ini tentang narkoba. Ya, sebelum saya tutup, alangkah lebih baiknya saya untuk meminta maaf ya terkait mungkin saya banyak salah kata dalam penjelasan tadi atau salah kata dalam bertanya. Saya minta maaf dan saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Nindi selaku narasumber yang sangat hebat pada pagi hari ini, dan terima kasih juga buat pemirsa. Semoga kita semua bisa mengambil manfaatnya dari penjelasan materi narkoba pada hari ini. Semoga kita selalu dijauhkan dari narkoba. Katakan tidak pada narkoba. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.